Bismillahirrahmanirrahim. Sobat LSMKU, lahirkan amal soleh di setiap peristiwa. Pada kesempatan podcastku hari ini kedatangan tamu luar biasa, Pak Sutaji dari BMT Fastabik Khairul Ummah Pati. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Iya. Salam kenal ya Pak ya? Ya. Dari saya Pak, baru pertama kali saya ketemu dengan Pak Sutaji nih Pak. Pak Arif Pak, saya Mas Pak. Arif, Iya. Mas Arif. Ya. Kita mau ngobrol-ngobrol soal BMT Fastabik, soal komunikasi dengan teman-teman di mana di BMT yang mungkin beragam ya Pak ya. Iya. Boleh cerita Pak tentang Pak Taji bergabung dengan Fastabik, kemudian bagaimana mengawalinya Pak di BMT Fastabik Pak. Terima kasih Mas Arif. Saya bergabung di BMT Fastabik tahun 98. Iya Pak, 98. Pada waktu itu ada krisis moneter. Betul. Mas Ridwan, Pak Sapuan, dan Mas Abdul Hadi pada waktu itu PDPM atau Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Pati. Ya, saya sebagai kakak seniornya karena sebelumnya saya ketua PDPM Pati, maka diajak mendirikan pada waktu itu BMT yang mana pada waktu krisis itu kita ingin menciptakan kerjaan gitu. Yeah. Karena 98 krisisnya kan begitu Mas Arif ya. Jadi betul. Nah itulah hanya dengan modal pada waktu itu Pemuda Muhammadiyah punya sisa dana dari muktamar ya di Pekanbaru itu 2 juta rupiah. Nah, 2 juta ya. 2 juta untuk modal. Itu saja kita membuat kantornya dompleng di SMA Muhammadiyah karena kebetulan pada waktu itu saya bendara pimpinan daerah Muhammadiyah, ada kelebihan-kelebihan material, dibuatlah kantor kecil yang dompleng di SMA Muhammadiyah pada waktu itu. Pada waktu kalau lihat begitu itu rasanya Mas Arif terlihat teringat hal yang menyedihkan lah gitu ya, dukanya ya. Itu terus alhamdulillah berkembang akhirnya ya sampai saat ini alhamdulillah Allah memberikan karunia pada BMT Fastabik yang sekarang sudah ya alhamdulillah tingkat nasional. Nah, ya, dan sudah cabangnya ada 26 cabang. Ya. Dari dulu yang modal 2 juta. Aset saya masih ingat. Akhir Desember 98 itu 3.250.000. Itu asetnya. Sekarang alhamdulillah sudah 400 miliar lebih. Ya, hampir setengah triliun ini karena karunia Allah Mas Arif. Amin. Apa Pak yang mendasari waktu itu Pak Taji begitu semangat dan yakin bahwa BMT ini akan menjadi besar waktu itu Pak? Terus terang pada waktu itu tidak ada pikiran bahwa besok BMT itu besar enggak? Iya. Karena ya kebetulan saya pernah pada itu jadi masih bendahara rumah sakit saya memang pada waktu saya PNS Mas Arif dulu itu. Diajak bergabung, saya tidak berpikiran bahwa BMT ini besok besar enggak. Iya. Saya ketika berjalan Mas Ridwan, Pak Sapan, saya pikir besok ini saya prediksi kita punya aset 10 miliar itu kalau sudah 10 tahun. Ya, tapi alhamdulillah tahun ke-6 itu sudah 10 miliar sudah tercapai. Subhanallah, saya begitu ini memang karunia Allah. Mari kita amankan bersama-sama, kita amanah bersama-sama. Jadi itu perjalanan BMT yang subhanallah memang Allah memberikan kemudahan kepada BMT Fastabik Mas Arif sehingga sampai sekarang. Nah itulah yang kita jaga berempat. Ya, masuk pendiri ya saya, Mas Ridwan, Pak Sapuan, ini ikut semua. Yang satu Mas Dulati, main sini di rumah nggak ikut karena nggak wangi sana. Itulah berempat itu yang sampai sekarang mengawal BMT Fastabik. Itu Mas Arif. Jadi Jadi tidak ada usuk dari benda. Dan yang penting jalan aja ya Pak ya. Dan memang kuncinya apa Mas?
sebagaimana disampaikan Pak Adi Warman tadi, ikhlas. Jadi kami berempat harus ikhlas, betul-betul. Kami berempat tahun pertama sampai tahun ketiga itu betul-betul kita korban, tidak menerima sepeser pun dari BMT untuk operasional macam. Tidak, berempat itu. Kantong sendiri ya. Saya justru kita masih ingat saya mobilnya Mas Rid ya, Espasi yang Volvo riwari itu sama Sirat. Ya karena saya belum punya, ya itu dulu setelah tahun keempat kelihatan ada SHU-nya, oh sudahlah kita ambil transport sekarang, kalau keluar kota kita ambil transport saja, bukan belum istilahnya bicara belum, gaji itu belum pokoknya. Jadi karena kita betul ingin membesarkan, tapi kita utamakan pengelola, artinya karyawannya kita baik. Itu Mas Arif. Sekarang itu kan kalau lihat pengelola Fastabi kan banyak yang muda-muda ya Pak ya. Bagaimana Pak mengharmonisasikan, mengorkestrakan yang senior sama yang junior Pak? Ya, nah inilah memang harus ada seni ya kita dalam mengelola suatu organisasi, harus ada seni. Kebetulan saya dipercaya dari keluarga besar Muhammadiyah itu jadi ketua pimpinan daerah Muhammadiyah 2 periode pada waktu itu, 2005, 2010, 2015. Nah, inilah pengalaman kami di Muhammadiyah, kami terapkan di BMT, bagaimana mengelola sumber daya manusia, karena mengelola manusia itu lebih sulit daripada mengelola uang, Mas Arif. Maka tadi memang betul kita, apalagi Mas Agus itu ya, yang untuk mencari rekrutmen karyawan itu maksimal umur 27. Jadi itu maksimal. Memang masih muda-muda semua. Jadi masih dalam rekrutmen maksimal usia 27. Bayangkan itu umur saya sekarang sudah umur 65 padahal, karena saya sudah pensiun 9 tahun ya. Nah ini memang tertua di sana saya, jadi sehingga sejak menggawi pertama sampai sekarang ini sebetulnya saya ingin mengurangi, tapi teman-teman tidak boleh Mas Taji harus. Jadi kemarin pengurus saya sudah tetap saya harus mundur ini, maka Mas Ridwan mulai 2020 saya paksa kamu harus mengurus tua, maksudnya tapi ini dalam rangka regenerasi. Tadi Pak Adi Pak Ari Sudewa kan harus ada proses kaderisasi, ini harus kita mulai maka itulah akan bisa berjalan dengan baik apabila proses kaderisasi itu berjalan dengan baik. Itu Mas Arif. Kalau menurut Pak Sutaji itu karyawan-karyawan yang sekarang yang masih muda-muda, kemudian generasi sekarang itu seperti apa pandangan menurut Pak Sutaji, Pak? Nah inilah karyawan sekarang ini memang karena tidak mengetahui proses lahirnya BMT Fastabi yang dulu ya dukanya begitu. Tahu-tahu langsung suka sih Pak ya. Tahu-tahu sudah kantornya bertingkat macam-macam, itu mobilnya sudah banyak. Karyawan ini baik, jadi tidak melihat ketika kantornya hanya ukuran 2-3 itu tidak melihat dulu ketika masih gini-gini itu tidak melihat. Maka ada karyawan yang masih sekarang Mas Sunaji sama Mbak Sri Sutiani itu yang masih sejak awal sampai sekarang itu masih tahu suka dukanya. Jadi kalau yang sekarang masuk itu tahunya sudah besar hanya haknya saja yang dituntut. Jadi haknya nanti saya seleranya berapa setiap kita rekrutmen ya, karena kebetulan saya kan wawancara terakhir dengan saya itu mesti saya tanya gitu. Jadi yang tanya aku seleranya berapa, gajinya macam-macam, nanti punya fasilitasnya apa, kalau itu yang ditanyakan mesti itu. Bagaimana tidak, kita harus bekerja dulu barulah. Inilah itu bedanya Mas Arif dengan yang dulu. Kalau menurut Pak Taji, kira-kira apa yang mesti dilakukan agar teman-teman yang baru itu bisa bisa mengikuti ritme, kemudian menjaga value nilai dari dulu ketika berdarah kan butuh perjuangan Pak. Apa yang mesti dilakukan kayak menurut Pak Taji? Ini kalau menurut saya memang tadi bahwa karyawan-karyawan baru ini harus kita kenalkan. Yang pertama adalah visi kita bagaimana, misi kita harus bisa menjaga visi dan misi. Apalagi kemarin kami diskusi dengan
Jamil, Pak Jamil Azzaini Jamil itu kita harus Azzaini. punya purpose ya kita. Nah ini purpose kita baru kita godok ya, supaya semua karyawan itu mengenal purpose sehingga semua tujuannya ke sana, bukan hanya semata-mata mencari maisha, tapi memang betul-betul karena BMT Fastapiq itu kami berempat sudah mengikrarkan atau kita jadikan tidak hanya lembaga keuangan tapi lembaga dakwah. Di kita ini lembaga dakwah bukan lembaga keuangan ansih, tapi memang lembaga keuangan sekaligus lembaga dakwah dalam rangka kita mendakwahkan, terutama mendakwahkan ekonomi syariah ini Islam di masyarakat, terutama di Kabupaten Pati itu Mas Arif. Kalau Pak, bidang usaha sekarang BMT Fastapiq cukup banyak ya Pak ya? Ya memang itulah saya kan sering diskusi dengan teman-teman, kita jangan mengandalkan di bidang simpan pinjam saja ya. Maka alhamdulillah Mas Ridwan ini orangnya sangat visioner sekali ya, sehingga dulu mendirikan rumah sakit bekerja sama dengan Muhammadiyah. Alhamdulillah ya ini sudah bisa berjalan dengan baik, sehingga karena rumah sakit sudah berjalan baik, hingga kami keuangannya idle ini saya karena ini karena rumah sakit sudah mulai bisa membayar ini. Terus yang ada Fastapiq Mart ya kita. Fastapiq Sehat itu rumah sakit. Fastapiq Mart itu yang koperasi konsumen ya. Koperasi konsumen. Ya, kita itu koperasi sendiri, berdiri sendiri koperasi konsumen, tapi dalam itu badan hukumnya sendiri. Iya, sendiri koperasi konsumen. Iya, betul. Karena kita sudah punya ada 6 kalau enggak 7 mart itu yang kita dibinaan di bawah namanya Koperasi Fastapiq Amal Mulia, jadi koperasi konsumen. Ada Fastapiq Ceria itu TK. Fastapiq Ceria itu TK yang sekarang kita berikan hibahkan pada Aisyah sana. Suruh kita berikan semua, tapi kita tetap nanti yang ngelola Aisyah. Iya, tapi kita tetap mengelola manajemen keuangan dan sebagainya supaya bisa tetap eksis itu. Jadi dan ada Fastapiq Institute ya kita Fastapiq Institute ini juga kita ada lagi Fasma, jadi Fastapiq Sarana Utama itu bidang kaplingan itu, kapling perumahan. Kita perumahan itu properti, Pak. Ya, properti itu PT itu. Jadi kita PT sudah berizin, PT Fasma namanya. Jadi Fastapiq Sarana Utama itu kita di bidang properti. Ya, jadi alhamdulillah juga sudah berkembang karena setiap kita properti kita tinggalkan di situ ada wakafkan, ada musola ya yang nanti untuk lingkungan itu kita berikan, kita buat itu. Berarti sudah ada beberapa untuk usaha. Ada 5 tadi, 6 termasuk yang BMT-nya ya Pak. Keuangan, kesehatan, kemudian yang konsumen atau martnya, kemudian ada yang anak-anak, Ceria. Kemudian yang kaplingan ada Fasma dan Fastapiq Institute. Institute itu untuk luar biasa ya Pak ya. Tahun 2022 akan bikin apa lagi Pak kayaknya Pak, bocorannya Pak? Ya, ini memang kemarin ada ketika proker di Jogja kita 2 hari, memang nanti 2022 kita harus sudah melahirkan karena kita ini sudah dasawarsa ketiga. Jadi untuk 30 tahun ke depan ini kita harus melahirkan lagi amal usaha yang insya Allah nanti bermanfaat bagi masyarakat. Kita akan terus melahirkan amal soleh terus ya Pak. Satu dekade, satu dasawarsa kita harus melahirkan minimal 10 tahun sekali harus ini. Rumah sakit itu dulu dasawarsa kedua. Farm itu. Jadi kita memang kalau bisa setiap 10 tahun tuh minimal harus ada satu amalan yang memang bermanfaat bagi masyarakat itu cita-cita kami. Luar biasa ya Pak ya. Masya Allah. Ini mudah-mudahan BMT Fastapiq nanti atau Fastapiq Group itu bisa menginspirasi teman-teman BMT yang lain ya Pak ya, agar mencontoh yang baik terkait dengan pengelolaan, pengembangan dari BMT Fastapiq. Ini teman-teman kayaknya banyak juga loh Pak yang kepengen studi banding ke BMT Fastapiq, pengen ngelihat punya rumah sakit gitu kan, punya mart, punya sekolah, itu kan paling artinya kan BMT yang punya rumah sakit Fastapiq gitu kan. Tapi yang mungkin mart mungkin sudah mulai dikenal, tapi yang Ceria mungkin belum dikenal. Teman-teman yang lain belum ngerti itu Pak. Coba kalau ngerti kayaknya ikut-ikutan juga itu pakainya Pak. Dan prospektif itu. Prospektif betul itu kalau mau.
Ya, gitu ya Pak ya? Iya, dengan pengelola dengan apa ya dari segi apa kalau kita cari istilahnya bisnis ya itu untung sebenarnya, tapi kita tidak ada itu. Iya, Nah, iya. tadi itu kalau mau tadi mengelola PAUD ya itu betul-betul pasarnya ada. Iya, pasarnya banyak ada, ya, Pak ya? saingannya tidak begitu banyak. Orang-orang gitu. juga makin sibuk. Lah, jadi itu nggak punya waktu lagi untuk ngurusin anaknya ya, Pak ya? kan kita menyediakan dari 210 karyawan itu kan masih muda-muda semua. Betul. Kan lah ini kita sediakan untuk itu loh Mas Iya. Arif. Jadi, Biar kerjanya juga fokus, nah, betul. tenang, Iya, ayem iya. gitu kan. Karena Anaknya sudah ada yang ngasuh. ya. Dan yang ngasuh bisa dipertanggungjawabkan Ya, dengan insya Allah. kurikulum, Iya. dengan standar Iya, yang baik gitu ya, Iya, Pak. betul Jadi Mas Arif. bekerja juga tenang ya, Pak ya. Iya, karena kita harus juga karyawan 200 juga banyak juga ya, Pak ya. Luar Iya, biasa, Pak. 200 yang rumah sakit sudah 400-an, bayangkan. Nggih. Rumah sakit juga muda-muda semua. Betul. Masa produktivitas betul. ini Iya. karena masih Sekarang memang generasi yang baru-baru kan cukup banyak ya, Pak ya. Dan itu bisa menjadi dalam bahasa lain itu market lah, pasar gitu ya, Pak ya. Iya. Yang market itu bukan hanya bisnis Pak, tapi menjadi ladang amal soleh Betul, juga ya. kalau bisa ya Pak ya. Iya, maka termasuk rumah sakit itu kan kita bukan mencari keuntungan dari rumah sakit, tapi bagaimana karyawan rumah sakit mulai dari direktur utama, dokter spesialis dan semuanya masuk jadi anggota BMT. Karena gajinya lewat BMT, jadi otomatis dia punya rekening, dia semua jadi anggota BMT. Padahal itu sudah berapa ratus. Kita merekrut anggota orang-orang yang itu kan orang-orang yang menengah, artinya dokter spesialis, dokter kan menengah ke atas. Tapi dia mau mengenal BMT dan aktif di BMT. Inilah kita dalam rangka mengembangkan BMT di kalangan orang-orang yang itu loh Mas Arif itu. Betul. Luar biasa ya pergerakannya ya. Rencana ada kalau BMT-nya ada rencana nambah cabang lagi nggak ini Pak? Ini kemarin baru nyambah cabang di Bojonegoro. Sudah Bojonegoro, Jawa Timur. Sebetulnya tanggal 18 November kemarin sudah launching. Cuma karena terkendala regulasi, karena OSS kemarin tuh operasi tidak akhirnya terkendala itu. Ya, jadi sampai sekarang belum. Kita padahal sudah siap kantor, SDM, sudah semuanya siap. Kita tinggal launching dari Kementerian enggak ada izin untuk operasional belum turun sampai sekarang. Ini baru kita urus di sana. Iya. Pak Taji tadi punya cukup banyak rekod mengelola sumber daya manusia ya Pak ya. Kira-kira kesulitan apa Pak yang sering dialami ketika mengelola karyawan BMT Fastabik ataupun karyawan yang lain Pak? Ya kesulitan yang paling utama itu kadang-kadang tentang bagaimana memberikan kesejahteraan yang cukup ya kepada karyawan. Ini kadang-kadang penilaian ya kesejahteraan antara ya kami itu ya yang dengan karyawan ini berbeda kadang. Kita ukurannya jelas OMK ya, terus ditambah jalan-jalan. Tapi kadang-kadang kita ada mungkin operasi konvensional yang lain yang kelihatannya mereka mengingat gajinya lebih tinggi. Nah ini maka ada kadang-kadang turnover ada 1 tahun sampai 10 atau 10. Karena tapi selama ini ya untuk karyawan yang keluar tidak puas karena gaji itu tidak ada. Alhamdulillah tidak ada, jadi tidak ada, hanya karena ikut suami terus itu jelas tidak bisa kita tolak. Nggak bisa dipungkiri ya Pak ya. Kalau sudah menikah kemudian suaminya keluar kota ya itu kan nggak mau ya Pak ya. Tapi tidak puas tentang gaji, alhamdulillah selama ini kita kan ada angkatnya, kita keluar selalu ngisi itu. Alhamdulillah Mas Arif, ya wajar lah ada sedikit itu gesek-gesekan ketika teman-teman koperasi lakam. Ya itu kan memang itu orang gitu. Lumrahnya ya lumrah itu saya anggap itu udah. Pak, ketika ngelola banyak orang itu kan antar pengelola itu kan kadang ada cekcok, keributan, ada konflik bahasa lainnya ya Pak ya. Gimana Pak menangani konflik-konflik yang ada Pak? Karena kan ngelola banyak orang pasti ada konflik ya Pak ya. Ya kalau selang nih konflik ya, misalkan untuk pengurus ini, insya Allah alhamdulillah sampai saat ini inilah
belum ada konflik. Untuk pengurus, pengawas dan yang pokoknya yang setara itu alhamdulillah selama ini solid dan masih satu visi satu misi. Karena kuncinya tadi satu ikhlas Mas Arif. Ikhlas ya. Jadi semua kalau kuncinya ikhlas, tidak saling melirik ini. Misalkan saya dengan teman saya gaji kamu berapa, tidak pernah kita tanya-tanya dengan gaji aja tidak pernah ya. Tadi lagi maka itu kuncinya. Kalau di atas ya ini memberikan keteladanan kepada yang di bawah, itu insya Allah di bawah tidak ada. Resepnya itu ya Pak ya? Harus ada keteladanan. Pokoknya di atas itu harus kompak dulu, terlihat kompak, solid. Nah nanti akan ditiru oleh yang bawahnya. Maka Mas Jularso dulu ketika memberikan contoh kekompakan antara pengurus dan pengelola, pasti contohlah Fastabik, selalu gitu Mas Jularso. Jadi selalu saya suruh, coba Pak Taji contoh. Karena apa? Kami memang ingin ketika dulu saya jadi pengurus, Mas Ridwan jadi direktur utama pada waktu itu. Jadi kita memang jaga kekompakan antara pengurus dan pengelola. Jangan sampai ada, nah inilah ada sedikit saja harus segera kita selesaikan. Jangan sampai lalu ini. Itu Mas Arif memang kuncinya luar biasa. Jadi keteladanan ya Pak ya? Keteladanan kuncinya. Keteladanan dari para pimpinan. Keteladanan dari pengurus, pengawas itu harus memberi teladan. Contoh Mas, ini contoh yang kecil saja ya. Jadi para pengelola ya mulai direktur saya bilang ketika kita beri mobil ya itu sekaligus diberi fasilitas bensin untuk keluarga, bensin untuk dakwah. Tapi kami selaku ketua pengurus tidak pernah saya minta itu, sehingga bendara saya itu Pak Taji tidak pernah minta. Tapi kalau saya diberi terima, tapi saya tidak pernah minta. Saya coba memberi keteladanan, tapi bagi karyawan harus kami sejahterakan. Hal itulah masalah yang sekecil itu. Jadi kita tidak akan memperkaya diri sendiri, tapi memang betul-betul untuk karyawan itu. Pak Taji terima kasih banyak ya Pak ya. Sudah berkenan mampir ngobrol-ngobrol di podcastku. Dan ini insya Allah ditonton oleh teman-teman Sobat Las MKU di seluruh Indonesia Pak. Di seluruh muka bumi Pak mungkin Pak ya. Insya Allah akan ditonton oleh mereka semua. Dan saya yakin ini akan sangat menginspirasi Pak buat teman-teman PMT yang lain. Seperti itu toh PMT Fastabik. Obrolannya kayak gitu. Mudah-mudahan ini menginspirasi mereka dan meniru. Nah kita kan bisa memberikan keteladanan ya Pak ya. Dan menginspirasi dan mudah-mudahan obrolan kita malam hari ini jadi amal soleh Pak. Seperti ini Pak. Tagline-nya podcastku Pak. Tagline-nya Las MKU Pak. Lahirkan amal soleh di setiap peristiwa. Gitu ya Pak ya. Terima kasih banyak ya Pak ya. Sampai jumpa lagi. Mudah-mudahan kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi ya Pak ya. Terima kasih Sobat Las MKU. Saya rasa obrolan saya dengan Pak Sutaji dari PMT Fastabik cukup menginspirasi Anda dan mari kita utamakan keteladanan. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.